Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa kembali pada channel ini, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba mengukur kandungan dari beberapa cairan ini. Ini ada beberapa cairan. Yang pertama ini ada air sumur, kemudian jakaba, pupuk NPK, PGPR, tanah humus, kemudian kotoran kelelawar, Abimix, dan juga biosaka. Nah, dengan menggunakan alat ini saya akan mengukur kandungan unsur hara atau bahan organik dari ke-7 cairan yang sudah saya siapkan. Dan saya menggunakan ini sebuah alat testimeter atau multitester. Ini bersifat auto voltmeter ya. Ini saya bikin sendiri dengan menggunakan volt DC meter dan dibekali dengan baterai 9 volt. Nah, cara kerja alat ini, dia akan mendeteksi sebuah voltmeter atau sebuah voltasi dari sebuah benda, misalnya baterai. Oke, kita coba hidupkan. Nah, ini voltase dari baterai yang ada di dalam ini adalah 9,1 volt. Ini sesuai dengan yang ada di dalam baterai ini. Berarti alat ini menunjukkan 9,16 volt. Ini dibekali dengan dua kabel ya. Ini kabel merah yang positif dan kabel yang biru ini negatif. Jadi apabila nantinya alat ini dicelupkan ke beberapa cairan ini akan menunjukkan angka yang turun ya, artinya semakin kecil. Jadi semakin kecil angkanya, maka semakin tinggi kadar bahan organik dan juga unsur hara atau ion-ion yang ada di dalam cairan ini. Oke, kita buktikan. Ini menunjukkan angka 9,14. Nanti jika kita rekatkan kabel ini antara positif dan negatif, dia akan menjadi 0. Jadi semakin besar tegangannya atau semakin banyak bahan organik yang menghantarkan listrik di antara kedua kutub ini, maka dia akan semakin mendekati 0. Oke, begitu ya cara kerjanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, bagaimana kandungan dari beberapa bahan ini? Baiklah, kita coba untuk mengukurnya. Ini ada air sumur ini sebagai penetralisir aja. Kita coba pada air sumur. Ini menunjukkan angka 804. Oke, kita catat ya, 804. Nah, kemudian ini adalah air rendaman jakaba. Ini jakaba ini dipercaya mengandung bahan senyawa nitrogen yang cukup. Bagaimana nilainya? Jadi nilai dari jakaba ini 4,7 ya. 4,7 kita catat. 4,7. Oke. Kemudian ini pupuk NPK. Seperti kita ketahui bahwa NPK ini mengandung unsur hara N, P, dan K yang cukup tinggi. Bagaimana hasilnya? Oke, ini menunjukkan 1,98, 1,93 yang tercatat. Berarti cukup tinggi, 1,93. Kemudian ini ada PGPR. PGPR ini juga sangat bagus untuk tanaman. Bagaimana hasil pengukurannya? Wow, PGPR kita catat 2,67 ya, 2,67. 2,67. Kemudian ini ada tanah humus yang baru saja saya ambil dari pinggir sawah. Kita ukur
Hasil pengukuran menunjukkan 6,74 kemudian ini ada kotoran kelelawar, cuma untuk kotoran kelelawarnya sudah beberapa tahun, cuman untuk menambah variasinya kita coba uji aja. Wah, ini cukup bagus juga, 6,82. Kemudian ini ada larutan Abimik ya. Ini larutan Abimik. Nah, seperti kita ketahui, Abimik ini mengandung unsur nutrisi yang cukup lengkap, mulai dari N, PK, yaitu senyawa makro dan juga senyawa mikronya. Kita coba ukur. Nah, ini menunjukkan angka 2,33, jadi kandungan unsur haranya cukup banyak, 2,37 yang saya catat, 2,37. Kemudian ini Biosaka ini sudah lama saya bikin. Biosaka ini juga mengandung unsur hara yang terdapat dari dedaunan ya. Kita coba ukur. Wah, lumayan, menunjukkan angka 4,34. Biosaka 4,34 ya, kita catat 4,34. Oke. Nah, dari ke-7 cairan ini, maka ini sudah kita catat angka pengukurannya. Untuk Biosaka 4,3, Abimik 3,7, kotoran kelelawar 6,82, tanah humus 6,74, PGPR 2,67, pupuk NPK 1,93, Jakaba 4,7, dan air sumur nih 8,08. Nah, dari beberapa pengukuran dari 7 cairan ini dapat kita simpulkan bahwa pupuk NPK ini mempunyai kandungan unsur hara yang tertinggi. Kemudian yang kedua ini Abimik. Oke. Yang kemudian ini PGPR. Kemudian dilanjutkan dengan ini Biosaka. Kemudian Jakaba. Nah, mungkin kawan-kawan atau sahabat tani semua sudah mengenal beberapa cairan yang saya pakai ini ya, terutama untuk Jakaba, PGPR, Abimik, dan Biosaka. Jadi untuk kita pemupukan, seandainya pupuk kimia mahal, maka kita bisa menggunakan Biosaka, kemudian Jakaba, kemudian ini PGPR, dan juga untuk tanahnya bisa menggunakan tanah kotoran hewan atau tanah humus, atau juga pupuk kandang. Namun pupuk kandang ya tidak saya ikutkan pada percobaan kali ini karena kebetulan tidak ada. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan sedikit memberi manfaat. Oke, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan komen pada kolom komentar. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.